Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madeline dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang halusinasi. Pengertian halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana klien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, dan penciuman. Klien merasakan stimulus yang sebelumnya tidak ada. Dan menurut Dahmayanti 2012. Sedangkan menurut Yosef 2010, halusinasi adalah persepsi yang tanpa dijumpai adanya rangsangan dari luar walaupun tampak sebagai suatu hayal. Halusinasi sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan mental penderita yang tersepsi. Sedangkan menurut Keliet Budi Ana 2012, halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Klien merasakan sensasi berupa suara, pendengaran, penglihatan, perabaan, dan pengecapan tanpa stimulus nyata. Selanjutnya, etiologi. Faktor-faktor penyebab halusinasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor predisposisi. A. Faktor pengembangan. Tugas perkembangan klien terganggu, misalnya rendahnya kontrol dan kehangatan keluarga menyebabkan klien tidak mampu mandiri sejak kecil, mudah frustasi, hilangnya kepercayaan diri, dan lebih rentan stres. B. Faktor sosiokultural. Seseorang yang tidak diterima oleh lingkungannya sejak bayi, tidak merasa disingkirkan, kesepian, dan tidak percaya pada lingkungannya. C. Faktor biokimia. Stres yang berlebihan dialami seseorang, maka di dalam tubuh akan dihasilkan suatu zat yang dapat bersifat halusiogenik neurokimia seperti buperfeno dan dimethyl-transferase atau DMP. D. Faktor fisiologis. Tipe kepribadian lemah dan tidak bertanggung jawab, mudah tersinggung pada penyalahgunaan zat adiktif. Hal ini berpengaruh pada ketidakmampuan klien dalam mengambil keputusan yang tanpa demikian untuk masa depannya. E. Faktor genetik dan pola asuh. Anak sehat yang diasuh oleh orang tua yang mengalami gangguan jiwa cenderung mengalami gangguan jiwa, dan faktor keluarga menunjukkan hubungan yang sangat berpengaruh pada penyakit ini. 2. Faktor presipitasi. A. Dimensi fisik. Halusinasi dapat ditimbulkan oleh beberapa kondisi fisik seperti kelelahan yang luar biasa, penggunaan obat-obatan, demam, hingga delirium. B. Dimensi emosional. Perasaan cemas berlebihan dan dasar problem yang tidak dapat diatasi merupakan penyebab halusinasi terjadi. Isi dari halusinasi dapat berupa perintah, memaksa, dan menakutkan. C. Dimensi intelektual. Dalam dimensi intelektual ini, merasakan bahwa individu dengan halusinasi akan memperlihatkan keturunan fungsi ego seseorang yang pada awalnya halusinasi merubah usaha dari ego itu sendiri untuk melawan impul yang menekan, namun merupakan suatu hal yang menimbulkan kewaspadaan yang dapat mengambil seluruh perhatian klien dan tak jarang mengontrol semua perilaku klien. D. Dimensi sosial. Dalam dimensi sosial ini, klien mengalami gangguan interaksi sosial dan menganggap bahwa hidup bersosialisasi di alam nyata itu sangat membahayakan. E. Dimensi spiritual. Secara spiritual, klien dengan halusinasi dimulai dengan kehampaan hidup, rutinitas tidak bermakna, hilangnya keinginan untuk beribadah, dan jarang berupaya secara spiritual untuk menyucikan diri. Selanjutnya, tanda dan gejala. Yang pertama, bicara sendiri, senyum sendiri, ketawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa bersuara, pergerakan mata yang cepat, respon verbal yang lambat, dan menarik diri kepada orang lain. Ekspresi tegang, perilaku panik, mudah marah, sulit berhubungan dengan orang lain, ekspresi muka tegang, dan lain-lain. Selanjutnya, fase-fase halusinasi. Yang pertama disebut dengan fase comforting. Karakteristiknya, klien mengalami emosi yang berlanjut seperti adanya perasaan yang cemas, kesepian, perasaan berdosa, ketakutan, dan mencoba memusatkan pikiran pada timbulnya kecemasan. Kedua, condemning. Karakteristiknya, pengalaman sensori klien menjadi sering datang dan mengalami biasa. Klien mulai merasa tidak mampu lagi mengontrolnya dan mulai berupa menjaga jarak antara dirinya dengan objek yang dipersepsikan. Klien mulai menarik diri dari orang lain. Fase ketiga, controlling.
Karakteristiknya, klien mencoba melawan suara-suara atau sensorik abnormal yang datang. Klien dapat merasakan kesepian bila halusinasinya berakhir. Terakhir, fase conquering. Karakteristiknya, pengalaman sensori yang terganggu. Klien mulai terasa terancam datangnya suara-suara, terutama bila klien tidak dapat menuruti ancaman atau perintah yang ia dengari dari halusinasinya. Jenis halusinasi. Halusinasi terdiri dari 8 jenis. 1. Halusinasi pendengaran. 2. Halusinasi penglihatan. 3. Halusinasi penciuman. 4. Halusinasi pengecapan. 5. Halusinasi perabaan. 6. Halusinasi seksual. 7. Halusinasi konsestetik. Dan 8. Halusinasi visceral. Selanjutnya, penata laksanaan. Penata laksanaan pada halusinasi ini dibagi menjadi 2, yaitu penata laksanaan medis dan penata laksanaan keperawatan, yaitu penata laksanaan medis. A. Psikofarmakoterapi. Gejala halusinasi sebagai salah satu gejala psikotik atau skizofrenia. Biasanya diatasi dengan menggunakan obat-obatan antipsikotik. Psikoterapi. Terapi kejang listrik adalah pengobatan untuk menimbulkan kejang gramal secara antriksial dengan melawan aliran listrik melalui elektrode yang dipasang pada suatu atau dua temples. Terapi kejang listrik dapat diberikan pada skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neuroterapi. C. Rehabilitas. Terapi kerja baik untuk mendorong penderita bergaul lagi dengan orang lain. Penderita lain, perawat, dan dokter maksudnya supaya tidak mengasingkan diri lagi, karena bila menarik diri, ia dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. 2. Penata laksanaan keperawatan. Terapi aktivitas kelompok yang diberikan pada pasien dengan halusinasi yaitu A. Terapi aktivitas kelompok stimulus kognitif atau persepsi. Klien dilatih mempersiapkan stimulus yang disediakan atau stimulus yang pernah dialami. Kemampuan persepsi klien dievaluasi dan ditingkatkan pada tiap sesi. B. Terapi aktivitas kelompok stimulus sensori. Aktivitas digunakan sebagai stimulus pada sensori klien. Kemudian diobservasi reaksi sensori klien terhadap stimulus yang disediakan, berupa ekspresi perasaan secara nonverbal, ekspresi wajah, gerakan tubuh. Biasanya klien yang tidak mau mengungkapkan komunikasi verbal akan distimulus emosi dan perasaannya, serta menampilkan respon. Aktivitas yang digunakan sebagai stimulus adalah musik, seni, bernyanyi, bernari, dan hobi. Konsep dasar asuhan keperawatan. 1. Pengkajian. Yang pertama, tanya identitas klien, keluhan utama atau alasan masuk, faktor predisposisi, aspek fisik atau biologis, aspek psikososial, status mental, kebutuhan persiapan pulang, mekanisme coping, masalah psikososial dan lingkungan, pengetahuan dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.